Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan rekrutmen atau seleksi CPNS untuk formasi tahun 2023. Jadi kabarnya di tahun 2023 pemerintah kembali akan membuka seleksi CPNS. Dan hal tersebut atau informasi tersebut sudah banyak disampaikan oleh pegawai BKN, pegawai di Kementerian Pan-RB, dan lain sebagainya. Tetapi sampai dengan saat ini kita belum tahu formasi apa yang akan dibuka pada seleksi CPNS di tahun 2023. Tetapi ada kabar buruk bahwa untuk formasi guru dan tenaga kesehatan untuk seleksi CPNS di tahun 2023 katanya ditiadakan. Kali ini kita akan coba bacakan beritanya dan nanti kita akan coba komentari terkait dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi informasi atau berita terkait dengan ditiadakannya formasi guru dan tenaga kesehatan untuk seleksi CPNS di tahun 2023 diberitakan oleh bentengsumber.com dan ayobandung.com. Untuk berita ini sudah banyak menyebar di grup-grup P3K maupun grup-grup CASN ya. Kita coba bacakan yang dari Benteng Sumber. Pendaftaran CPNS 2023 guru dan tenaga kesehatan ditiadakan. Ini alasan BKN. Pemerintah telah meniadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil, guru, dan tenaga kesehatan mulai tahun 2021. Sehingga dapat dipastikan tidak ada pendaftaran CPNS 2023 bagi jabatan tersebut. Perekrutan jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan kedepannya sudah tidak lagi melalui jalur pendaftaran CPNS. Hal ini tentunya akan membuat kecewa sebagian besar guru dan tenaga kesehatan yang berharap bisa mengisi formasi CPNS 2023 ketika dibuka tahun depan. Penerimaan CPNS 2023 akan tetap ada, tetapi berlaku bagi jabatan-jabatan tertentu yang memang harus diisi oleh PNS. Adapun jabatan yang hanya bisa diisi oleh PNS adalah bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, dan pengelolaan aparatur negara. Selain itu, ada pula bidang kesekretariatan negara, pengelolaan SDA, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana menjelaskan, tidak ada lagi pembukaan pendaftaran CPNS bagi guru. Sementara ini, Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami sepakat bahwa untuk guru akan beralih menjadi P3K. Kata Bima dikutip dari YouTube Kementerian Pan-RB diunggah 28 Desember 2020. Dengan demikian, penerimaan guru di tahun 2023 akan tetap ada, tetapi bukan CPNS lagi. Hal ini mungkin akan memupuskan harapan sebagian besar guru yang ingin menjadi PNS. Apa alasan PKN? Adapun alasan pemerintah meniadakan penerimaan CPNS 2023 bagi guru adalah adanya program formasi 1 juta guru P3K. Dengan adanya program formasi 1 juta tersebut, sudah jelas pemerintah akan fokus memperbanyak P3K guru. Bagi P3K guru yang telah lulus seleksi tahun 2022, agar tetap fokus menjalani masa kerjanya tanpa perlu berkeinginan mengikuti pendaftaran CPNS 2023. Karena semua status guru nantinya adalah P3K, ucapnya. Bagaimana nasib guru yang telah menjadi PNS? Yang sekarang ini PNS itu nanti akan menunggu usia pensiunnya dan semuanya nanti akan menjadi P3K, ujarnya. Bima Haryawibisana juga menjelaskan alasan lain dari tidak dibukanya pendaftaran CPNS 2023 bagi guru. CPNS setelah bertugas 4 atau 5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional, jelasnya. PLT Kepala BKN mengaku selama 20 tahun pemerintah telah berusaha menyelesaikan masalah terkait permintaan mutasi dan ternyata tidak dapat diselesaikan dengan sistem PNS. Menurutnya, permintaan mutasi tidak akan terjadi lagi apabila semua guru berstatus P3K karena setelah 5 tahun kontrak kerjanya habis. Bagaimana nasib tenaga kesehatan? Demikian juga untuk tenaga kesehatan.
dokter, dan lain-lain. Penyuluh itu juga akan statusnya P3K, ucapnya. Kebijakan perekrutan P3K seiring dengan tujuan pemerintah yang ingin mengurangi jumlah PNS di Indonesia. Di negara-negara maju pun melakukan hal yang sama. Jumlah P3K di negara maju itu sebesar 70-80% dibandingkan PNS-nya hanya 20%, ujarnya. Rencananya, status pegawai di bidang pelayanan publik seluruhnya akan berubah menjadi P3K. Kedepan, jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS, ucapnya. Demikian informasi pendaftaran CPNS 2023 guru dan tenaga kesehatan ditiadakan. Adapun alasan PKN adalah karena ingin fokus memperbanyak jumlah P3K di bidang pelayanan publik dan mengurangi jumlah PNS. Jadi itulah informasi atau berita terkait dengan rencana ditiadakannya seleksi CPNS untuk guru dan tenaga kesehatan di tahun 2023. Jadi saya melihat hal ini memang ya sudah lama ya Pak Bima merencanakan terkait dengan hal ini. Karena Pak Bima ingin mengikuti negara-negara maju yang jumlah PNS-nya sedikit, yang banyak adalah jumlah P3K. Selain mengikuti negara maju, tentunya alasannya tadi ya disebutkan bahwa untuk mengurangi PNS yang mutasi ya. Artinya distribusi guru dan distribusi tenaga kesehatan bisa merata. Kenapa? Karena jika statusnya adalah PNS, biasanya yang diterima CPNS sebagai guru, sebagai nakes di tempat-tempat terpencil atau tempat-tempat yang jauh dari keramaian, mereka hanya menggunakan itu sebagai batu loncatan ya. Artinya mereka sudah berniat akan melakukan mutasi. Dan tentunya itu tidak salah karena PNS diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan mutasi. Berbeda dengan P3K. Untuk P3K sendiri harus menyelesaikan kontrak baru bisa keluar ya atau pindah mendaftar di instansi lain. Sehingga dengan pola seperti ini, dengan status P3K, pemerintah bisa menjaga pemerataan tenaga kesehatan dan guru di Indonesia. Sehingga untuk sekolah-sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah terpencil ataupun di daerah yang jauh dari keramaian tidak akan kekurangan tenaganya ya. Tetapi tentunya ini bukan hal yang pasti ya. Artinya bisa saja di 2023 Kementerian Pan-RB dan BKN ada opsi lain akan kembali membuka seleksi CPNS untuk guru dan tenaga kesehatan. Ini hanya pandangan saja untuk saat ini. Kelihatannya untuk formasi guru dan tenaga kesehatan ditiadakan, tetapi yang jelas belum pasti bagaimana di tahun 2023 nantinya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.